warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, sahabat Kabin Pos. Hari ini saya sedang berada di wisata bambu Wanadesa, Kelurahan Karangkemang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kebetulan pada hari ini di tempat ini ada kegiatan kunjungan Wakil Gubernur Kaltim. Sore ini saya coba berdiskusi dengan yang pertama adalah Ketua KPHI Kabupaten Timur, Pak Asrul Anwar, yang berbaju kuning. Yang di sebelah saya adalah Ketua Gapoktan Wanamita Lestari Kota Balikpapan, Pak Saifuddin, dan yang paling ujung adalah Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Kota Balikpapan, Pak Zulfikar. Nah, kita akan coba diskusikan dengan narasumber kita pada hari ini kaitannya dengan program perhutanan sosial, yang tentu saja program perhutanan sosial itu memiliki tujuan besar adalah bagaimana memberdayakan baik secara sosial ataupun ekonomi terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan. Saya awali dulu dari Pak Zulfikar ya. Pak Zulfikar sebagai Kepala KPHL Kota Balikpapan tentu memiliki peran yang sangat strategis kaitannya dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan beragam programnya. Salah satunya adalah program hutan kemasyarakatan. Mungkin Pak Zulfikar bisa dijelaskan kaitannya dengan kegiatan yang ada di Wana Wisata Bambu, kemudian dari KPHL sebagai fasilitator apa yang coba diberdayakan terhadap masyarakat yang ada di sekitar Wana Wisata Bambu ini, Pak Zulfikar. Ya, makasih. Yang pertama-tama saya melihat bahwa dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan, kalau dulu pengelolaan hutan itu hanya difokuskan pada corporate. Nah, di sini ada program besar dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat. Jadi sangat inline dengan pertumbuhan masyarakat di sekitar hutan, yang terutama ekonominya yang akan kita dorong ke depan. Nah, jadi program perhutanan sosial itu salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan beberapa skema usaha. Salah satunya tadi ini jasa lingkungan, kemudian HBK. Kalau untuk di hutan lindung memang hanya ada 2 skema. Jadi kalau perizinan itu ada hutan desa dan hutan masyarakatan. Nah, kita karena tidak ada desa, yang ada kelurahan, maka kita sepakat untuk ini didorong dengan skema AKM. Hanya saja ruang lingkup pemanfaatannya adalah jasa lingkungan. Nah, sehingga satu sisi hutan bisa terjaga, satu sisi dapat manfaat terhadap keindahan alam dan sumber daya ekosistemnya masih tetap bagus. Pak Zul, ini kan kita berada di kawasan wisata bambu ya. Ya. Bambu itu kan termasuk di kategori hasil hutan non kayu ya. Ya, ya, ya. Dan ini potensi yang ada di Kota Balikpapan, khususnya di Karangjuang. Kolaborasi seperti apa Pak yang dilakukan oleh KPHL dengan APHI termasuk dengan Gapoktan itu meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar hutan agar berdaya secara sosial dan ekonomi? Ya. Jadi berawal dari adanya potensi bambu juga, bahwa di sini ada bambu. Berawalnya dari situ. Kemudian kami coba dorong apa yang bisa kita manfaatkan. Ada salah satu teman kami mengatakan coba ini didorong untuk ekowisata. Kemudian kami dorong itu di masa pandemi ini kita dorong ada hikmah di balik pandemi itu. Jadi semua orang Balikpapan mencari ruang untuk tidak isolasi yang terlalu lama gitu. Nah, mereka kemari dan animo masyarakat Balikpapan cukup besar.
Nah kemudian bagaimana pengelolaan itu bisa berjalan, ada skema izinnya. Nah kami dorong dengan itu tadi, skema izin perhutanan sosial. Nah perhutanan sosial itu dengan membentuk KTH dulu, dari KTH-nya itu kemudian kita mintakan SK perhutanan sosialnya di kementerian. Nah setelah itu kami mencoba meng-hire BPDAS. Waktu itu memang untuk kewenangan hutan lindung, KPH hutan lindung itu ada di BPDAS. Maka kita minta untuk pelatihan budidaya bambu dulu, pengenalan jenis budidaya bambu, bagaimana memanfaatkannya, karakteristiknya kita pelajari. Dari situ kemudian kami juga dari teman-teman mitra pembangunan Nutri-GI, mereka kami minta untuk melatih masyarakat untuk melakukan pelatihan pengolahan bambu. Nah, kami juga di backup dengan dibantu mesin dari BPDAS waktu itu untuk pengolahan bambunya. Nah, artinya ini dayung bersambut gitu kan. Artinya masyarakat sudah kita latih dengan pengolahan bambunya, bagaimana pembinaan budidaya bambunya dan pengolahan, kemudian mesinnya. Saya melihat ada satu titik yang masih belum ketemu. Apa nih? Akhirnya saya ketemu Pak Anwar nih. Nah, saya ketemu Pak Anwar, saya punya ini Pak Anwar, punya bambu, punya mesin, kemudian Pak Anwar jadi mitra kami nih untuk proses pendampingan manajemen pengolahannya, manajemen marketingnya, dan manajemen pengolahan di dalam industrinya. Nah, satu yang kami minta kemarin adalah kami belum tersedia workshop. Nah, maka kami sampaikan ke kelompok tani waktu itu, kelompok tani hutannya, Pak, ini ada APHI siap bermitra. Nah, kita sudah punya mesin, bagaimana kalau itu kita bangunkan, kita minta proposal, minta bantuan atau minta kerjasama dengan APHI. Nah, akhirnya kembali lagi dayung bersambut, APHI memberikan green light. Nah, silakan Pak Jul, kita nanti teruskan ini, kita diskusikan di sebuah pertemuan. Akhirnya alhamdulillah ini kita bisa tercapai dengan itu. Nah, pada hari ini dengan adanya gubernur, peresmian itu dilakukan di sini. Jadi model-model atau skema-skema pendampingan yang dilakukan KPHL meliputi satu, manajemen pengelolaannya. Ya. Kemudian jadi kalau KPHL kan KPHL tidak boleh melakukan kerjasama langsung dengan pihak ketiga. Oke. Jadi yang boleh melakukan kerjasama itu adalah kelompok taninya. Gapok taninya. Maka kami hire mereka. Nah, jadi seperti itu. Di mana KPHL mendampingi kelompok tani untuk seperti itu, proses sampai mana. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak Jul. Sekarang saya ke Pak Asrul Anwar dari APHI. Ini saya kira sudah yang keberapa kali ya APHI Komda Kalimantan Timur melihat persoalan lingkungan dari kacamata program CSR. Dan baru saja dari kegiatan ini APHI Kalimantan Timur memberikan CSR dalam bentuk bangunan workshop, dan itu yang saya tahu selama ini ketika ada alat yang jadi problem adalah tidak ada tempat untuk workshopnya, dan itulah kontribusi yang diberikan oleh APHI. Dan saya yakin APHI memiliki alasan, memiliki pertimbangan mengapa kemudian dari sekian banyak potensi hutan non kayu memilih Balikpapan untuk menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bangunan workshop. Gimana Pak Anwar? Ya, terima kasih Pak Adit nih. Memang sesuai dengan arahan ketum ya, kita pada saat rakor minggu kemarin di Jakarta bahwa APHI baik itu Komda itu selain memfasilitasi anggota juga bagaimana
kita pada saat beberapa tahun lalu memang sudah beberapa kita melakukan CSR yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kita memilih pada saat itu bagaimana CSR ini di daerah ya, artinya yang tidak ada anggota PPPH atau HTI maupun HPH yang ada. Nah, kita pilihlah khususnya pertama itu Balikpapan. Memang dari Balikpapan ini kita berdiskusi dengan pasti kita bekerjasama dengan instansi terkait. Nah, termasuk Dinas Kehutanan dengan diwakili oleh KPHL Hutan Lindung. Nah, kita berdiskusi bagaimana apa kontribusi yang bisa peluang bagus yang dari APHI. Nah, sehingga kita melihat beberapa peninjauan dari beberapa lokasi, apa kita berupa madu dan sebuka yang penting non kayu kan seperti HBK. Nah, sehingga kita mendapatkan ternyata di sini ada potensi yang sangat bagus, yaitu hutan bambu ini gitu. Nah, kita melihat peluang hutan bambu ini dalam hal pengolahannya, sehingga kita berposisi bahwa ini harus ada tempat pengolahan. Nah, sehingga kita mencoba berdiskusi dan kita dengan juga ke Gopta apa sih artinya yang perlu kita bantu. Jangan sampai APHI Komda ini membantu yang nanti akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, terbengkalai. Akhirnya kita langsung terjun kepada KPHL dan juga ke Gopta apa yang bisa untuk kontribusi CSR ini. Nah, ternyata lah berupa bantuan bangunan workshop. Nah, dari bantuan workshop pun sehingga itu bisa terrealisasi. Ya, sehingga hari ini kita sudah resmikan dan kita serahkan ke Gopta, tadi dihasilkan oleh Pak Gubernur juga yang mungkin dan nanti bisa bermanfaat untuk Gopta. Nah, sehingga juga kita tidak lepas dari itu, akhirnya juga kita memonitor dulu bahwa jangan sampai pengelolaan industrinya nanti dari bambu ini ya itu bisa dalam arti marketingnya gitu ya, hasilnya nanti benar-benar bisa berjalan dengan bagus marketnya itu, baik itu di Kabupaten Madia, provinsi maupun keluar kan gitu. Nah, hingga Gopta ini bisa berkembang ya sebagai itu, sehingga kita terus akan memonitor bagaimana perkembangan secara hasil industrinya seperti itu. Pak. Sekarang saya ke Mas Saipudin ini. Ya, secara legal sudah mendapatkan SK ya, SK sebagai Gapoktan yang akan mengelola lumayan luas ini, 496 hektar ya. Artinya secara aspek legal Gapoktan Wanamita Lestari sudah memiliki hak untuk mengelola hutan dengan luasan 490 hektar, juga sudah mendapat bantuan dari APHI dalam bentuk bangunan workshop dan dari BPDAS dalam bentuk mesin dan tentu saja ini menjadi modal ya, menjadi starting point lah bagi Gapoktan untuk melangkah lebih baik dari yang sekarang. Satu, setelah memiliki modal dalam bentuk kawasan hutan yang cukup luas 496 hektar, juga ada workshopnya. Bagi Pak Saipudin, dengan telah diterimanya SK penetapan Gapoktan yang memiliki hak pengelolaan hutan seluas 496 hektar termasuk dengan workshop berikut mesinnya, apa ini yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu yang cepat ini? Terima kasih. Untuk pertama-tama kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pengelolaan bambu dan souvenir atau yang mungkin bisa digunakan nanti ke depannya untuk oleh-oleh dari bambu. Dan di sini juga ada beberapa kelompok, termasuk di sebelah ada kelompok Panatirta, Karangjuang Lestari, dan ada wisata juga. Jadi Gapoktan Wanamita Lestari ini berapa kelompok tadi? Ada 3 kelompok tadi, terdiri dari Karangjuang Lestari, Panatirta yang sebelah ini. Seluruhnya di Kelurahan Karangjuang? Seluruhnya di Karangjuang, dan digabungkan jadi Gapoktan Hut Wanamita Lestari. Terus di sini ada juga kesemuanya inginnya ke ekowisata, tapi yang arahnya ada yang edukasi. Kayak di wisata Meranti itu arahnya edukasi. Di sebelah kita ada wisata Meranti arahnya edukasi. Di sini bambu yang dengan view yang benar-benar indah, dan ada bantuan dari beliau APHI yang berupa workshop untuk peningkatan taraf ekonomi kita. Dalam bentuk ya dibuat souvenir atau apa, tapi perlu kita
pemberdayaan masyarakat, pendampingan dari KPHL serta APHI untuk meningkatkan, sebab kita masih awam. Dulunya kita kan asli petani murni ya. Dengan keadaan wilayah kita yang notabene jadi hutan lindung, kita harus berbuat apa gitu. Di sini kita harus berbuat apa gitu. Dulu kita masuk hutan lindung sewaktu belum dikelola oleh KPHL, kita ditangkap, tidak boleh. Dan dengan keprihatinan masyarakat yang melihat sampah orang mancing sudah tidak beraturan banget di sini, dulu tumpuan sampah. Habis itu kita berpikir, mekanisme apa yang kita bisa buat di sini. Kita mulai bekerja dengan teman-teman itu, pembersihan waduk sekeliling ini sampah orang memancing itu. Terus supaya legalnya kayak apa? Kita minta bantuan ke KPHL. Berapa lama itu Mas prosesnya sampai mendapatkan SK ini? Sekitar 2 tahun Pak ya. 2 tahun ya. Kalau ini prosesnya itu sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Sekitar 2 tahun SK. Tapi ini sudah berjalan dulu baru kita mengajukan SK Pak ya. Nah, dengan Kita sampai nih karena tahun 2021 itu usulannya ke iya 2021 kita KTH dulu. Ya. KTH dulu, terus supaya mempermudah izin baru kita ke Bapokda. Bapokdanya dulu. Kalau ke KTH kita kan per 3 KTH itu harus ada izin satu persatu. Mekanisme yang lebih cepat untuk mengajukan izin legalnya itu apa? Akhirnya dari KPHL untuk mengajukan, oh ini bagunya ke Bapokda, jadi 1 SK tapi meliputi dari 3 KTH gitu. Saya kurang paham ini Pak Jul, Pak Anwar dan Mas Saifuddin kaitannya dengan Menteri Kehutanan akhirnya mengeluarkan SK pengelolaan hutan itu dengan luas yang cukup luas 496. Tapi saya yakin ketika SK itu dikeluar pasti ada dokumen-dokumen yang sifatnya terkait dengan perencanaan pengelolaan ya. Iya pasti itu. Apa yang perencanaan pengelolaan yang terdokumentasikan kemudian disampaikan ke Kementerian Kehutanan hingga disetujui dan keluarlah SK itu. Terkait itu Mas ya, kita ada wacana besar di otak kita, di benak di teman-teman kita terkait dengan adanya IKN. Kita ibaratkan di sini bukan lagi apa Bentar, Mas Muniz. namanya terasnya IKN lah di sini. Oke, ya, Terasnya betul, IKN betul. nanti yang kedepannya pasti lebih ramai daripada ini. Terus kita punya apa ya, peningkatan apa ya, yang kedepannya masyarakat itu tidak menonton, cuma menjadi penonton. Jadi kita jadi pengelola. Ya. Nah, ke situ kita mikirnya. Jadi dengan alasan-alasan itu, dengan draft-draft yang dari KPHL, terus ibaratnya ada pendampingan lah khusus dari KPHL. Kita kan tidak mengerti awalnya itu kayak apa yang harus jangka panjang proses itu harus ada mengisi jangka panjang, jangka pendek sampai jangka menengah di situ itu. Iya, itu. Kalau Pak Jul, ini kaitannya dengan hak pengelolaan yang cukup luas ya, 496 hektar gitu. Kaitannya dengan jenis vegetasi, kira-kira apa kalau ngelihat dengan apa ya, struktur fisik tanah yang ada di Karangjoang ini? Cocok lah mungkin. Jadi begini. Selain bambu ya. Ya. Jadi kita di sini kan ada dua destinasi yang sedang kita dorong. Salah satu sini ada nanti wisata Meranti. Ya, mungkin nanti ke Berarti kalau depannya. Meranti bisa Meranti, Tegakan Meranti. Ya. Tegakan Meranti. Iya. Jadi kemungkinan apakah nanti dalam istilah bahasa Inggrisnya Dipterocarpaceae Garden gitu kan? Oke. Mungkin gitu. Nah, kenapa kami memilih lokasi ini? Lokasi untuk destinasi, satu, kita tidak mengganggu terhadap kelestarian air sini, kualitas air yang sebagai bahan baku. Itu yang harus diperhatikan Bukan. kaitannya dengan raca air di waduk ini. Ya, Ya. jadi seperti itu. Nah, komitmen kami dengan teman-teman pada saat kami melakukan pendampingan, silakan dikelola, tapi air tidak boleh terpolusi. Nah, sepakati. Dari situ kemudian kami lihat itu di awal sini memang sebagai mana disampaikan Pak Saifuddin, plastik semua tuh. Nah, mereka tiap minggu selama 2 bulan itu ya berarti bersihkan itu hasil pancing itu. Nah, yang menarik di saat ini sudah berjalan, plastik itu sudah tidak ada. Oke. Nah, itu yang sama. Vegetasi sebetulnya dalam konteks RHL
kita ini latar belakang kehutanan, otomatis kita masih ada pohon lah, ya. Sebagai forester ada pohon berkayunya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus menanam buah. Perkebunan ya. Bukan kebun saja. Artinya kalau kita bicara kebun, itu kan ada replanting. Ya. Kita mungkin menanam yang nanti spesifik. Misalnya buah asli Kalimantan, endemik Kalimantan. Karena Pak Saipudin udah mulai cari bibit lahung, Lay, Rantungan. durian, kantungan. Udah mulai pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, kenapa? Itu bersama ini sudah ada itu, Pak. Dia sudah. Sudah Ya. ada ya. Nah, jadi itu pelan-pelan mulai digali. Nah, ini bukan tidak menutup kemungkinan karena Pak Anwar ini lebih dekat di kawasan hutan, buah-buah itu ada di sana. Tidak menutup kemungkinan kita nanti minta bantuan bijinya yang sudah ada di sana, kita bawa kemari untuk kita tanam. Itu bisa dengan kerjasama berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Kekhasan Kalimantan itu tidak perlu jauh kita harus bulu makam. Semacam botanical garden. Nah, Ya, bisa. seperti itu. Jadi ciri-ciri seperti itu. Itu Pak Jul itu. Jadi insya Allah kenapa bambu ini saya dorong di sini? Ini saya melihat begini. Di sini kan masyarakat yang notabene adalah transmigrasi. Mereka sebetulnya orang Jawa juga ya. Iya, sebetulnya. orang Jawa. Ah. Nah, mereka udah sangat familiar dengan bambu. Secara riwayat hidupnya udah. Nah, saya bambu, kenapa saya getal bambu? Dia udah familiar. Gitu. Nah, tapi bukan tidak berarti tidak bisa mentransfer ke knowledge ke masyarakat lokal. Insya bisa. Kenapa? Karena ke depan HBK ini menjadi unggulan PNBP-nya Kementerian Kehutanan. Nah, kita untuk mengurangi tingkat tebangan kayu dengan ini. Nah, menambahkan nilai added value-nya adalah industri. Ya. Nanti kami ke depan ini di awal kami baru tusuk sate dan tusuk gigi. Sederhana saja dulu. Kalau bambu jadikan plywood bisa? Bisa ya? Kita bisa bikin laminasi. Nanti mungkin kemudian di core-nya bisa pakai kayu penanti atau kayu tirai. Bisa laminasi. Teknologi sekarang mendukung untuk itu. Secara teknologi itu sulit enggak, Pak? Kalau secara teknologi tidak. Bagi masyarakat tentunya kan? Kalau bagi masyarakat butuh modal gede. Nah, itu aja. Kendala di modal. Kendala modal. Karena kalau kita bicara industrialisasi bambu, kita mesti punya ratusan dan bambu yang hektaran-hektaran gitu. Saya tidak melihat bambu di sini untuk menjadi kawasan hutan ya, untuk menjadi sebuah komoditi yang unggulan sekali. Tapi kami mau ini di luar kawasan hutan, bambu itu menjadi sebuah unggulan. Jadi sementara tusuk gigi dan tusuk Sate. sate. Tapi material Iya. untuk bikin apa namanya sangkar burung ke depan. Jadi seperti itu. Memang kalau para pengusaha besar kan itu bisa saya cek-cek. Tapi untuk masyarakat kan sebuah challenge. Nah, saya melihatnya bahwa satu kasus yang pernah saya lihat di Sungai Belayan, itu di mana? di Kota Bangun, Kota Bangun, Sungai Belayan. Saya melihat situ ada taman cagar alam dan salah satu vegetasi adalah bambu. Dan itu tidak ada yang mengambilnya. Kan itu tadi satu sisi mungkin investasi mahal nih, harus ke sana. Kedua, knowledge-nya nggak ada nih. Nah, ya kan? Dan aksesibilitas itu market apa segala itu tidak dilirik oleh masyarakat. Masyarakat melirik kayu dan rotan. Tapi sekarang dengan perkembangan industri tambang dan lain-lain, kita akan mengurangi jenis-jenis HBK. Kita mulai dorong itu di sini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara bisnis kehutanan, makanya di logo kami itu ada logo kami di logo besar, Bapak bisa lihat Forest Never Dies. Hutan tidak akan pernah mati selama kita masih mau menanam itu untuk di Kalimantan ini ya. Jadi
rotan juga kita akan budidayakan nanti ke depan. Saya udah lihat potensi wine itu rotannya luar biasa. Hanya saja ini lagi-lagi kita bicara hutan lindung. Kalau orang sudah kemaruk dengan wah ini hasil duit nih, kita bicara kelestarian. Artinya saya mau melihat dulu nih potensi 50 kubik berapa yang boleh diambil nih sehingga proses kelestarian itu bisa jalan. Nah, itu. Kalau dari sisi nih Mas Agus nih, nanti kan yang akan nge-handle itu industri bambunya. Sudah dilatih ini teman-teman Mas Agus nanti untuk proses produksinya? Mas Saipudin ya? Mas Saipudin ya, Mas Saipudin. Ini sudah ada beberapa kali pelatihan terkait dengan pengolahan bambu dari bambu bos yang difasilitasi sama KPH sama BPDAS waktu itu Pak. Iya. Bersama ke Surabaya waktu itu. Oh sudah ya? Sudah. Ikut pelatihan dan ikut trainingnya ya? Training dan beberapa anggota kita. Jadi sebetulnya kalau mesin sudah ada itu tinggal running aja ya? Iya. Running ya? Olahan. Jadi saya kemarin juga ke Malang sama BKN. Kita itu yang terpenting adalah desain Pak. Nanti ke depan saya juga akan hire perindustrian untuk seperti apa nih desain bambu, pengolahannya, ini seperti itu yang akan kita. Anggaplah nanti Pak industri bambu dengan dua item produk itu tusuk gigi dan tusuk sate itu berhasil. Kira-kira lompatan ke depan yang kira-kira secara bisnis itu menjanjikan produk apa lagi Pak? Mebel. Ya? Mebel. Oh, mebel bambu ya. Bambu kayak gas itu. Oke. Iya. Ya kan sudah ada teknologinya, modal ada. Proses pengawetannya yang Kalau untuk mebel teman-teman Gapoktan gimana Mas? Ada Sudah bisa juga ya. Sudah ikut training juga ya. belum terikut training tapi tapi dia sudah- notabene yang dari Jawa itu kan banyak Sudah punya yang skill itu ya? punya skill di situ itu. sudah pavilion. Baik sahabat kami, saya kira itu ya bincang-bincang singkat kita bersama Pak Saipudin, Ketua Gapoktan Wanamita Lestari, Pak Asrul Anwar, Ketua APHI Komda Kaltim, dan Pak Zulfikar, Kepala KPHL Balikpapan. Dari tempat ini wisata bambu di Wanadesa di Kelurahan Karangjowang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Di sini ekosistem bambu termasuk vegetasi lainnya akan semakin baik ya. Siap. Pak Zul ya, semakin baik. Ini kaitannya dengan Balikpapan sebagai teras ibu kota negara, sehingga sangat diperlukanlah tempat-tempat rekreasi yang dengan semangat edukasi dan ekowisata itu. Saya kira wisata bambu ini salah satu kawasan yang bisa dijadikan model menerapkan wisata edukasi dan ekowisata. Mudah-mudahan apa yang kerja-kerja baik yang sudah dilakukan oleh Pak Zul dengan teman-teman di KPHL-nya, Pak Asrul Anwar dengan teman-teman di APHI-nya, dan Mas Saipudin dengan teman di Gapoktannya bisa membangun kota Balikpapan sesuai dengan visinya, kota berkelanjutan. Karena definisi kota berkelanjutan itu harus selaras antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Baik, sahabat kafe, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Adi Kurniawan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam bincang-bincang Kaltim Pos selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Pak. Oke.